صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jemaah pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menjadikan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menghambakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji, tasbih, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bacaan kita dari awal sampai akhir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta kepadanya Ukuni istajib lakum, doalah kepadaku, saya akan mengabulkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia ini mempunyai visi dan misi dalam dunia ini, yaitu tiada lain bahwa kita mempunyai visi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya cuma-cuma, yaitu tiada lain yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini yang menjadikan tersirat atau jawaban dari pertanyaan ketika bertanya apa tujuan hidup kita, atau what the purpose of your life, apa tujuan hidup kamu di alam dunia ini. Yang lain to worship in God. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Maka Allah menciptakan kita beribadah, bahwa yang namanya sebut Islam itu adalah suci. Suci Islam itu. Karena apa? Karena kita sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kalimat tauhid. Ya. Kapan? Ketika kita ada di alam ruh. Di alam ruh. Kenapa? Maka oleh karena itu, ketika di alam ruh Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua, kepada makhluk atau manusia, apa jadinya manusia ketika di alam dunia? Apakah itu manusia itu akan menjadi alim ulama, menjadi konglomerat, apakah jadi presiden, pimpinan RT RW, mau jadi bangsa, mau jadi garong? Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala semuanya serentak. Bagaimana pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku sebagai Tuhan kamu yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk diibadahi? Bagaimana ketika alam ruh semuanya itu menjawab, qalu bala syahidna.
mereka menjawab, betul. Bala, betul. Syahidna, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kami akan menghambakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita, berarti kita udah benar-benar udah muwahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dengan proses pertama Nabiullah Adam alaihi salam yang diciptakan dengan tanah Adam min adimin. Bahwa Adam itu diciptakan dan tanah yang sangat pekat, liat, yang tidak ada gunanya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat apa? Dengan kemuliaannya Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu manusia. Dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling mulia adalah orang yang benar-benar istilahnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarruban, mendekatkan diri, selalu mendekatkan diri. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan zikir. Maka oleh karena itu, orang non-muslim, ya, orang kafir, ketika dia mau jadi mu'alaf, maka mereka harus apa? Harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini selalu dikuatkan oleh siapa? Oleh kita sebagai umat Islam. Ketika kapan? Kapan itu kita menguatkan kembali memperbaharui iman kita ketika kita di dalam sholat yang 5 waktu sehari semalam berapa? Berapa kali sehari semalam kita membaca syahadat? 9 kan? Maghrib 2 kali, Isya 2 kali, Subuh 1 kali, Zuhur 2 kali, Asar 2 kali untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajdid, memperbaharui. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk tajdid, ya, untuk memperbaharui iman kita. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaddidu imanakum. Perbaharui iman kamu. Dengan apa? La ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini banyak hikmahnya. Kalimat la ilaha illallah. Yang mana mungkin semuanya juga akan mengenal kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang di dunianya ini yang biasanya galau, resah dan sebagainya, tapi dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah dia akan tenang hatinya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hatinya akan tenang kalau dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah bukan hanya itu saja, ketenangan batin kita itu bukan karena harta. Batin kita tenang itu bukan karena jabatan. Batin kita tenang itu bukan karena dipandang oleh orang lain bahwa kita ini adalah orang
yang terhormat bukan seperti itu. Tetapi batin, ketenangan batin yaitu kita yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah saking hebatnya ketika manusia tutup usia ya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah bi ghairi hisab, maka dia akan masuk surga tanpa ada pertanyaan. Nah, maka oleh karena itu yuk kita banyak bermuahadah, bertaqarruban dengan Allah sehingga kita itu ma'rifat, mengetahui siapa yang harus diibadahi oleh kita semuanya. Nah, manusia ini proses diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Nabi Adam, kemudian sekarang dari tanah, kita berasal dari tanah, dari saripati tanah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan nutfah, dari nutfah alaqah, dari alaqah mudghah, kemudian Allah ciptakan tulang belulang, kemudian Allah bungkus tulang belulang itu dengan daging 40 hari sempurnanya manusia 40 hari alaq. Kemudian setelah Allah bungkus manusia dengan tulang belulang dengan daging, maka di situ Allah tiupkan ruh sehingga hidup dalam kehidupan kita bukan di alam ruh lagi. Ruh itu dimasukkan ke dalam jasad kita, yaitu ketika kita ada di dalam batin, alam batin, alam butun, alam perut, yaitu perut ibu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala 9 bulan di perut ibu, kemudian kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilahirkan ke alam dunia yang disebut ukhrijat min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dikeluarkan kamu dari perut ibu, kamu itu la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Hanya sekedar timbang ya. Nah, maka oleh karena itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika bayi lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang lahir ke alam dunia ini dalam keadaan fitrah, suci. Bukan artinya suci itu bagaikan kertas yang putih yang tidak ada coraknya. Siapa tuh? Teori dalam pendidikan itu seperti itu. Belum, kalau tidak salah. Ya. Di situ. Kalau seandainya berbicara seperti itu, kami akan protes. Saya sendiri akan protes. Justru kertas putih itu mempunyai corak. Apa coraknya? Putih. Ya. Nah, kalau bayi yang lahir ke alam dunia ini mempunyai potensi, dia mempunyai corak, bukan tidak mempunyai corak. Dia mempunyai corak, mempunyai potensi. Potensinya apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tadi ketika dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Rasul, ketika manusia di alam dunia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia itu dalam keadaan khata', lupa, nisyan apa alfa, ya, malas dan sebagainya. Suruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pura-pura lupa.
Suruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas. Padahal kita mempunyai apa? Visi dan misi dilahirkan ke alam dunia itu tiada lain yaitu untuk worship idol, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pikirkan. Nah, maka oleh karena itu, karena manusia banyak lupa, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan apa? Dengan kalimat apa? Kalimat nida. Ya. Apa kalimat nida itu? Seruan, ya. Seru, menyeru. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada manusia dengan kalimat ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, wahai manusia. Apa semuanya diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubudu. Abada ya'budu ubud fil amar. Dimasukkan apa? Waw jama. Ya, karena manusia banyak. Ubudu, beribadahlah kamu. Kepada siapa? Rabbakum, Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Alladzi khalaqakum. Ingat bahwa Tuhan kamu itu adalah yang menciptakan kamu, yang berasal dari apa? Proses dari orang tua kita, yaitu dari nutfah. Nutfah itu adalah air, mani, sperma. Kemudian dari nutfah menjadi alaqah, darah yang kental. Dari darah kental jadi mudghah, jadi daging. Dari mudghah kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan tulang belulang. Nutfah 40 hari, nutfah alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. Kemudian Allah ciptakan tulang belulang 40 hari. Sudah berapa? 4 kali 4, 16. Kemudian Allah tulang belulang Allah bungkus dengan daging, dengan mudghah 40 hari. Itu di dalam hadis. Kemudian setelah itu baru ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 kali 4 berarti 200. 200 bagi 30 berarti 7 bulan sempurnaan itu. Artinya nanti 7 bulan diganti dengan 4 bulan. Maka oleh para ulama mengatakan ketika anak yang sudah 7 bulan, ulang dengan dogmanya para ulama, kamu harus membaca surat Yusuf. Kalau seandainya anak laki-laki, kasetnya gantengnya seperti Nabi Yusuf, solehnya seperti Nabi Yusuf. Itu dogma. Belum diceritakan. Karena apa? Karena waktu itu masih bodoh. Kan gitu. Ya. Supaya apa? Supaya anak yang di dalam yang di dalam batin itu harus diajari dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimat-kalimat Allah. Baca Al-Quran, dengarkan kepada mereka kalimat-kalimat tauhid semuanya. Kalau mempunyai anak, baca surat Maryam. Kalau seandainya, kalau dulu kan nggak ada USG, belum ketahuan bahwa yang di alam perut itu anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau sekarang belum lahir sudah ketahuan, oh anaknya laki-laki Pak, anaknya perempuan. Kalau dulu nggak seperti itu. Maka dogmanya para ulama, ya, kemudian membaca surat Maryam supaya kesolehannya seperti Siti Maryam. Nah ini siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kepada Tuhan kamu, supaya beribadah kepada Tuhan Rabbakum, kepada Tuhan kamu, Alladzi khalaqakum. Apakah yang diciptakan
oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kita saja. Walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu juga diciptakan oleh Allah, mulai dari Nabi Adam sampai kita. Supaya apa? Orang yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, pasti dengan kalimat la'alla itu pasti mereka mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar dengan keimanannya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ini yang harus kita inginkan. Maka oleh karena itu kita diadakan tiap malam Jumat itu, kita belajarlah untuk mendekatkan diri. Insya Allah kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ud'uni istajib lakum. Kamu berdoa apa? Kamu meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, orang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang khauf, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah akan menjadikan, akan mengeluarkan dari segala bentuk kesusahan. Wa yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, orangnya, Pak, saya tuh udah sholat 5 waktu. Benar tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kita ada kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar muahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para ulama tidak cukup niat di dalam qalbu saja, karena kita ini sering lalai, maka harus kuatkan dengan apa? Dengan mulut kita, yaitu talaffuz bin niat, nawaitu usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Lakin ngobrol, salat ngobrol lah, ya Allahu Akbar, tanpa oleh kita ini benar-benar mencari kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allahu Akbar, niat itu di dalam hati bersama muqtarinan bifi'li, yaitu dengan kalimat Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, kita sudah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ maka disebut takbiratul ihram. Takbir yang diharamkan, setelah takbir diharamkan untuk melaksanakan apapun di luar sholat. Qaulu bil lisan, tasdiq bi qalbi, wa af'alu bil arkan. Apa? Ucapkan dengan mulut, dengan lisan, membenarkan dalam hati, tasdiq bi qalbi, wa af'alu bil arkan, dan kerjakan dengan anggota kata la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kita dikerjakan dengan apa? Dengan gerakan kita, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan kayak godek begini saja, tapi itu ada maknanya. Maka oleh karena itu, kalau pengen tahu, ya, silakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahli zikir kalau seandainya kamu tidak tahu. Insyaallah nanti kita bareng-bareng diajar, kita belajar kemana. Nanti kalau udah beres ini, topik kita sama-sama belajar zikir, belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja. Sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.